Waktu yang sangat ringkas ini kita akan bercerita tentang sejarah Nabi. 1400 tahun yang lalu lahirlah seorang pemimpin yang tidak pernah melihat wajah bapaknya. Bayangkan, dek gagan tembok nah. Tidak pernah dilihat wajah bapaknya. Bersama ibunya cuma 2 tahun saja. 2 tahun saja 4 hari bersama ibunya. Masya Allah. Pindah dari kakeknya, pamannya. Kemudian hidup dalam keadaan miskin. Masya Allah. Dihina, dimaki, diusir dari kampungnya. Masya Allah. Diusir dari kampungnya. Siapa yang usir? Pamannya sendiri. Siapa yang perangi? Sepupu satu kalinya sendiri. Siapa yang menghinanya? Satu kampungnya. Tapi luar biasa. Dalam keadaan tekanan seperti itu, dalam tekanan penderitaan seperti itu, dalam himpitan ekonomi miskin seperti itu, meskipun tidak pasang baleho, tidak pernah bikin medsos, tidak pernah punya Facebook, tidak pernah punya Twitter, tapi alhamdulillah bisa menjadi pemimpin yang bukan hanya diakui oleh umatnya, tapi juga diakui oleh mereka yang tidak menjadi umatnya. Bayangkan, bukan hanya umatnya yang akui, umat lain pun mengakuinya. Non-muslim pun mengakuinya. Woi, ndak usah lihat itu yang masuk dari pintu. Lihat-lihat saya. Woi, ndak usah lihat yang pintu masuk dari itu. Dan makanya lain kali kalau mau di depan, cepat datang. Supaya tidak mengganggu konsentrasi. Nah, itu bagian dari godaan setan. Saya karena kalau ceramah ada kegiatan lain tersinggung saya. Coba buka jendela, buka lewat pintu. Cocok ini? Buka jendela. Ya, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, berhasil menjadi pemimpin yang bukan hanya diakui oleh umatnya. Kalau umatnya saja akui ya wajar, tapi ini luar biasa. Kenapa? Diakui mereka yang tidak umatnya. Siapa? Ketika ditulis sebuah buku yang berjudul 100 Tokoh Dunia. Yang menulis buku ini bukan umat Islam, tapi siapa yang menjadi ranking pertama di antara 100 tokoh dunia itu? Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang malam ini kita peringati maulidnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat wajah bapaknya, tapi berhasil menjadi pemimpin yang kepemimpinannya bukan hanya diakui oleh umatnya, tapi juga diakui oleh mereka yang tidak menjadi umatnya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, usia beliau masih 2 bulan dalam kandungan, wafat bapaknya. Kemudian usia 4 hari setelah melahirkan, keluar dari rahim ibunya, diambil sama ibu susunya, Halimatus Sa'diyah. Dari Halimatus Sa'diyah balik usia 4 tahun, kembali ke ibunya, pergi ziarah kubur. Nah, pergi ziarah kubur bersama ibunya, ini maknanya tidak dilarang ziarah kubur. Boleh pergi ziarah kubur dengan catatan tidak meminta-minta di kuburan. Ya, boleh ziarah kubur. Saya ulang, Islam tidak melarang ziarah kubur dengan catatan datang ziarah kubur tujuannya satu, bahwa kita betul-betul juga akan meninggal, mengingat kematian. Tujuan kedua, menghindari fitnah dunia. Apa maksudnya? Jangan sampai rumah kita mewah di Samarinda seberang, rumah kita ada mobil parkir 3, begitu lewat orang di kuburannya bapak kita, rumputnya tinggi, makamnya nisannya bengkok, sudah runtuh pasirnya, sehingga menjadi fitnah dunia. Orang berkata, kasihannya ini orang meninggal, rumahnya anaknya mewahnya, bagusnya rumahnya anaknya, ternyata tidak terurus kuburannya bapaknya. Itu tujuannya ziarah kubur. Jadi jangan lagi pergi minta-minta. Biasa kita itu dulu Riolo Romai. Kalau selesai pengantin kita pakai baju kemeja putih, pakai songkok baru, pakai lipat sabde. Sama itu istrinya pergi ziarah kubur ditemani bapaknya. Baru duduk di depan kubur, nah bilang bapaknya, "Oh ambo, katu kasih anakmu pure boting, illo doang ngikasih masempo dan lekna, beleng-beleng." Kenapa ada orang mati doakan orang hidup? Orang hidup doakan orang mati. Tidak boleh orang minta-minta sama orang meninggal, itu sudah mati. Ya,
Ada yang lebih parah. Dia bilang apa? Ih, ada tahu kembarnya buaya. Mana ada orang manusia kembar buaya? Kalau manusia jadi buaya darat, mungkin ada. Ya, enggak boleh itu percaya begitu ada orang kembar binatang. Enggak ada itu. Ya. Nah, sudah ziarah kubur Nabi, pulang di desa bernama Afwa, sakit ibu beliau, lalu meninggallah Siti Aminah di desa Afwa itu. Yatim Nabi. Usia Nabi yatim diambil oleh kakeknya Abdul Muttalib, usia 6 tahun. Sampai usia 8 tahun meninggal lagi, kasihan kakeknya. Coba bayangkan, tidak pernah dilihat bapaknya. Usia 6 tahun meninggal ibunya. Meninggal lagi kakeknya usia 8 tahun. Diambil oleh pamannya. Siapa nama pamannya? Siapa nama pamannya? Abu Talib diambil sama pamannya. Usia 12 tahun Nabi mulai berdagang. Nabi dagang bersama dengan pamannya. Beliau pergi ke Syam. Itulah Syria sekarang. Yang dihina, yang perang sekarang. Penduduknya pergi mengungsi. Bapak-bapak kalau cinta kepada Nabi, malam ini sedekahlah untuk membantu orang-orang Syam. Sampai di negeri Syam, ada seorang pendeta yang melihat tanda-tanda kenabian. Namanya pendeta Bukhaira. Ya, pendeta ini punya informasi menurut Injil. Injil menjelaskan ada 3 tanda kenabian. Satu, dia lihat, ini kemana ini anak muda di atas onta? Ada awan melindunginya. Awan, anak muda di atas onta ke kanan, awan ke kanan. Dia ke kiri, awan ke kiri. Pendeta Bukhaira berkata, ini tanda-tanda Nabi. Tanda-tanda Nabi. Akhirnya apa? Dia panggil Abu Talib. Abu Talib, Tal, sini dulu. Agak cepuk. Tentu dalam buku tidak ada capok. Ini bahasa Bugis. Karena sini saya dengar banyak orang Bugis toh. Nah, luar biasa ini orang Bugis. Banyak. Di mana-mana saya ketemu orang Bugis, Pak. Saya ke Biduk-Biduk banyak orang Bugis. Saya ke Pulau Kijang Sumatera banyak orang Bugis. Saya pergi Sabah Sarawak banyak orang Bugis. Sebegitu saya masuk penjara banyak juga orang Bugis. Tanya Pak Kapolsek. Bercanda ya, bercanda Pak ya. Nah, Bapak saudara-saudara sekalian dipanggil. Tal. Penasaran ini pendeta Bukhaira. Lalu dia tanya, Abu Talib, siapa namanya ini? Kemanakanmu? Muhammad. Dia bilang, cocok. Tanda kenabian yang kedua, namanya Ahmad. Menurut Injil. Dia penasaran. Akhirnya apa? Dia mau lihat tanda kelahirannya. Ada di belakangnya Baba. Tahu jaki Baba tuh? Saya tidak tahu apa bahasa Indonesianya. Yang penting kalau orang bilang Baba, nah tahu mintu. Baba. Oh dia lihat, ini Nabi ini. Lalu pendeta Bukhaira berkata, Abu Talib, palisu siga anuremu. Kembalikan cepat ini kemanakanmu. Kalau didapat orang Yahudi, dia bunuh. Lama dia tunggu ini orang Yahudi. Akhirnya apa? Nabi beserta pamannya. Waktu itu belum jadi Rasul. Kembali tidak melanjutkan perjalanannya. Masya Allah. Usia 25 tahun. Bekerja sama Siti Khadijah. Bangsawan kaya, perempuan janda, sudah 2 kali janda. Akhirnya apa? Menikah dengan Siti Khadijah. Rasulullah umurnya 25 tahun, Khadijah umurnya 40 tahun. Nikah. Setelah menikah, alhamdulillah dikaruniai anak. Siapa nama anak pertamanya Nabi? Siapa? Saya kasih lagi hadiah, kasih keluar lagi. Keluar kembali. Siapa? Ruqayyah. Salah. Siapa? Siti Fatimah. Salah. Siapa? Sini. Foto cepat. Ya, sebelum jawab pertanyaannya Pak Ustadz, ada passwordnya. Siapa namanya neneknya Ustadz Dasat? Apa? Jawab memang aku. Selama uangku ini. Siapa namanya? Lain kali kalau ada begitu dek, sebut kau saja, sembarang kau sebut, belum tentu ini orang tahu, nah tahu juga. Siapa namanya anak pertamanya Nabi? Qasim. Qasim. Makanya Nabi juga disebut Abul Qasim, bapaknya Qasim. Hadiah. Beda tuannya Ustaz dengan uang Kapolsek? Beda rasanya, bos. Nah, ibu bapak,
Siapa yang tahu berapa anaknya Nabi? Berapa? Dua. Tiga. Berapa? Berapa? Angkat tangan. Siapa? Berapa? Berapa? Mana? Terlalu jauh ibu. Siapa yang tahu berapa anaknya Nabi? Anak muda ini. Berapa anaknya Nabi? Hah? Berapa? Tidak ada yang tahu. 7. Karena jauh sekali ibu tidak dapat hadiah. Hadiahnya dari Allah ya. 7 anak Nabi. Berapa laki-laki, berapa perempuan? Ayo. Siapa yang tahu? 3 laki-laki, 4 perempuan. Ambil hadiahnya. Cepat. Wih, cepat. Jangan juga lama-lama, Bapak kena syuting. Ya, berapa laki-laki? 3. Berapa perempuan? Jumlahnya? 7. Dari anak? Sebut siapa nama mamanya? Siapa nama mamanya ini yang 7 laki-laki 7 anak Rasulullah? Ya? Nama mamanya? Nama mamanya. Jadi nama mamanya Khadijah. 6. Yang 1 anak bungsunya dari ibunya beda dari istri beliau Rasulullah yang hadiah dari Raja Mesir. Dikasih nama anak terakhirnya namanya Ibrahim, meninggal usia 11 bulan. Silakan hadiahnya. Oke. Ya, alembo itu melampir sungakmu. Monggo. Hatur nuwun. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Nah, usia Nabi setelah menikah 40 tahun, usia Nabi kemudian 40 tahun, dia mulai gelisah. Kenapa ini orang Mekah menyembah batu? Kenapa menyembah patung? Nabi gelisah. Ini yang disebut kepekaan sosial. Kasihan dia lihat. Kenapa ini kodong sekampungku na batu na sembah? Akhirnya apa? Nabi selalu merenung di gua. Siapa yang tahu nama guanya? Siapa? Gua Hira, semua tahu jadi tidak dikasih hadiah. Merenung Nabi di gua Hira. Akhirnya pada malam 17 Ramadan dipeluk Nabi. Iqra, baca. Nabi bilang, saya tidak tahu membaca. Baca, saya tidak tahu membaca. Akhirnya Nabi ketiga kalinya lalu berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca atas nama Tuhanmu. Akhirnya apa? Dilantiklah Nabi menjadi rasul pada usia 40 tahun. Pulang dari menerima wahyu, pulang dari itu, kemudian Nabi sampai ke rumah beliau. Habib. Habib Anas sudah lapor. Wih, Ustaz Anas. Nah, ibu saudara-saudara sekalian, usia 40 tahun. Lalu Nabi pulang. Dengar baik-baik, ini yang penting. Nabi pulang dan berkata di rumahnya, Bu, kedinginan saya, kasihan, selimuti saya. Bu, kira-kira kalau ibu 3 hari suami pergi, pulang tidak ada kabar. Selama pergi tidak ada kabar, pulang kedinginan. Lalu berkata ibu, selimuti saya. Kira-kira apa jawaban ibu? Langsung dikasih selimut? Tidak, diinterogasi dulu. Dari mana kok? 3 hari menghilang tiba-tiba dingin. Boleh kega kok? Mana itu HP-mu? Periksa dulu. Khadijah tidak. Pulang Nabi kedinginan, Nabi bersabda, selimuti saya. Khadijah dengan tegas menjawab, sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya taati. Hikmah maulid pertama, ibu-ibu kalau mau mencintai Rasulullah, maka cintai Rasulullah dengan cara apa? Hilangkan sangka buruk kepada suami. Banyak rumah tangga yang berantakan, kenapa? Karena selalu sangka buruk sama suaminya. Telepon suaminya dari pagi sampai malam tidak ada jawaban. Sangka buruk, pasti ada cewek di sampingnya. Telepon suaminya tidak dijawab, sangka buruk, pasti dia lagi ngambek ini. Jangan, bersangka baiklah. Telepon suami tidak dijawab, sangka baik. Oh, mungkin HP-nya dilupa di jok mobil.
Oh, mungkin suamiku lagi sholat duha. Oh, mungkin suamiku lagi menghadap sama bos. Maka berhentilah bersangka buruk, karena tidak ada sangka buruk yang baik. Tidak ada baiknya sangka buruk. Hikmah maulid, berhentilah sangka buruk kepada sesama manusia, terutama dalam rumah tangga. Sangka baik saja. Tiba-tiba ibu lagi di rumah ngaji, masuk SMS, Bu, saya lihat suami tak bonceng cewek. Maka kalau dia wanita muslimah yang baik, maka dia jawab, Alhamdulillah, berarti suami saya dapat rezeki. Dia bilang lagi yang kirim, kok bisa? Karena suamiku tukang ojek, jadi pantas dia pantas. Tenang perasaan. Berhenti sangka buruk. Tidak ada baiknya sangka buruk. Berdoa pun tidak boleh sangka buruk kepada Allah. Saya kenapa 3 tahun ini berdoa, kok tidak dikabulkan doaku? Percaya bahwa apa yang Bapak minta tidak baik. Ya Allah, mudah-mudahan saya jadi pedagang yang sukses. Allah tahu kalau ibu jadi pedagang yang sukses, ibu sombong, tidak datang ke masjid, maka Allah senang. Biarlah ibu tetap miskin supaya datang ke masjid. Saya dulu daftar tentara. Tes fisik tidak lulus, Pak. Kenapa? Ceper. Tidak cukup tinggiku. Ya Allah, kenapa kok lahirkan saya dalam keadaan pendek? Aku tidak ada rugi jadi Tuhan kalau saya jadi tentara. Tidak lulus saya, Pak. Temanku lulus polisi. Sekarang dia reserse di Sulawesi Barat. Pakai baret merah. Saya lulus jadi ustadz pakai baret putih. Tapi alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah, kucaramaiku semua. Sangka baik, jangan sangka buruk. Saya 2013 ikut Pilwali Makassar. Dia bilang orang, kalah ke Ustaz? Tidak. Siapa bilang saya kalah? Cuma yang menang lebih banyak suaranya. Sangka baik. Saya tidak pernah sangka buruk. Alhamdulillah, dengan tidak terpilih di sana, saya bisa kemana-mana ceramah. Baru lagi saya pulang dari Jepang. Sebelumnya dari Amerika. Sebelumnya dari Itali. Tahu Itali? Tahu Itali? Tahu? Tahu? Ah? Tahu? Tahu Itali? Itu sampingnya. Coba luar biasa. Dengan begitu Allah kasih yang terbaik. Maka hikmah maulid ini, berhentilah sangka buruk. Sangka baik kepada Allah, kepada sesama manusia, terutama dalam rumah tangga. Jangan ada sangka buruk. Ada sesuatu, bawa ke sangka baiknya. Kenapa suamiku ini 2 hari saya telepon-telepon tidak aktif HP-nya. Sangka baik. Oh, kasihan barangkali HP-nya dicuri orang. Tenang perasaan. Kenapa ini orang dari tadi saya hubung-hubungi tidak ada. Oh, sangka baik. Oh, mungkin dia sibuk. Insya Allah orang yang sangka baik tidak rusak hatinya. Hati yang bersih akan baik dia punya hidup dunia akhirat. Sudah naik. Kemudian Nabi ada yang tanya. Ustadz, Nabi itu kan tidak tahu membaca. Tidak tahu menulis. Apa dia bodoh? Tidak. Tidak tahu membaca, tidak tahu menulis, tidak identik dengan bodoh. Kenapa? Banyak orang dulu, Pak, termasuk nenekku, tidak tahu membaca, tidak tahu menulis, tapi jago berdagang. Coba. Banyak orang tidak tahu menulis, tidak tahu membaca, tapi nah hafal itu uang. Nah tahu. 10.000 ini, 20.000, dia tahu. Berarti tidak tahu membaca, tidak berarti bodoh. Rasulullah tidak tahu membaca, tidak tahu menulis. Apa hikmahnya? Untuk menghindari fitnah bahwa Quran itu karya dan tulisannya Muhammad. Mereka mau menuduh bahwa Quran itu karya Muhammad, Quran itu ikilan Muhammad. Mereka tidak bisa lakukan tuduhan itu. Kenapa? Terbukti dalam sejarah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tahu membaca dan menulis. Tapi apa dia bodoh? Tidak. Mana buktinya? Pada usia beliau 36 tahun, belum jadi nabi. Terjadi pertengkaran di Mekah. Apa judul pertengkarannya? Ka'bah dipugar. Di Ka'bah itu ada batu Hajar Aswad. Hajar Aswad ini diturunkan. Selesai dipugar Ka'bah, mereka bertengkar. Kata Bani Adi, saya lebih berhak kasih naik ini batu Hajar Aswad. Kata Bani Auf, saya lebih berhak. 4 suku. Akhirnya 3 hari 3 malam tidak ada keputusan. Sampai hari ke-6 baru ada keputusan. Apa keputusannya? Begini. Besok kita lihat siapa manusia pertama yang lewat di pintu masjid. Itulah yang kita suruh untuk tunjuk siapa yang angkat ini batu. Setuju? Setuju. Akhirnya tunggu. Ternyata besok siapa yang lewat di pintu itu.
Dialah Muhammad yang digelari orang Makkah Al-Amin, yang terpercaya. Oh, langsung dia bilang orang Makkah, cocok nih. Dek nana salah. Iya na cocok nih. Ini orang jujur ini, tidak pernah salah-salah bicaranya ini. Baik, ya Muhammad, kami ini ceritakan. Kami ini berhari-hari bertengkar. Tidak sepakat untuk mengangkat baju Hajar Aswad ini. Menurutmu siapa yang lebih berhak? Nabi lalu membuka serbannya. Tahu serban? Tahu serban? Dia buka serbannya. Berapa sudutnya serban? 4 sudut. Lalu Nabi buka, hamparkan serbannya. Lalu semua kepala suku yang 4. Tabe, pegang sini. Kabe, pegang sini. Tabe, pegang sini. Sama-sama kepala suku pegang 4 suku. Lalu Nabi bersabda, daripada sampean ribut, biar saya yang angkat ini batu, kasih masuk di serban. Lalu 1, 2, 3, angkat rame-rame. Selesai itu dari bilang Nabi, ayo tempel masing-masing. Pegang semua tangannya, tempel. Selesai masalah, tidak ada masalah. Ini namanya menyelesaikan konflik dengan menguntungkan semua belah. Artinya apa? Rasulullah itu cerdas, buktinya bisa mengatasi konflik tanpa ada yang merasa tersinggung. Berarti kalau kita cinta sama Nabi pada malam ini, anak tak kasih sekolah tinggi-tinggi. Ustadz, bagaimana mau sekolah Ustadz? Bapaknya hanya petani. Bapaknya petani, tapi Tuhannya bapaknya maha kaya. Jangan sampai tidak sekolah karena tidak yakin. Allah yang ngatur rezeki anak kita, bukan bapaknya. Sekolahkan anak kita. Supaya apa? Kalau umat Islam cerdas-cerdas, maka orang di luar Islam tidak berani ganggu kita. Tapi kalau kita dongo, bodoh, beleng-beleng, nah kasih bodoh-bodoh ki orang. Makanya suara tak kadangkala dibeli. Kadangkala kita salah milih pemimpin. Kenapa? Karena kita bego. Maka sekolah. Oh, luar biasa itu. Ali bin Abi Thalib. Ada 4 sahabat Nabi. 1, sahabat utama Nabi, Abu Bakar Siddiq. Beliau adalah orang yang paling bijaksana dalam berbicara dan mengambil keputusan. Yang kedua, Umar bin Khattab. Beliau adalah sahabat Nabi paling tegas, diberi gelar Al-Faruq, artinya paling hebat memisahkan antara yang batil dan yang haram, yang batil dan hak. Kemudian yang ketiga, Utsman bin Affan, tokoh muda kaya tapi dermawan membantu. Kemudian yang keempat, Ali bin Abi Thalib, anak muda yang cerdas. Dengan ilmu kau bisa dapat harta, tapi dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Mana contohnya Ustadz? Ada orang di kampungku kaya. Diajarlah dia membaca karena dia tidak tahu membaca. Diajarlah membaca sama cucunya. Nah, dikasih lihatlah gambar. Jai. P tambah pep. So pepso. D. Apa bacanya? Odol. Masuk lah guys. Coba. Dia waktu itu masuk wartel. Tahu wartel? Tidak ada sekarang wartel. Warung telepon. Oh kaya ini pak. Diambil nomor HP-nya anaknya. Dia buka. Langsung dia bilang, halo. Ambokmu nak. Halo. Dalam hatiku. Bagaimana mau nyambung? Tidak nak pencet dulu nomornya. Saya bilang gaji. Pencet dulu. Ya pak guru kak nak. Ku pencet mi. Sudah itu. Nak telepon. Halo. Ku bilang tak balik Haji. Kenapa? Yang di mulut nak simpan di telinga. Yang di telinga simpan di mulut je. Aku bilang, Haji tak balik. Langsung dia bilang lagi, loha. Oh loha. Coba. Ini banyak duitnya. Tapi karena tidak punya ilmu, baru di Makassar mati lampu, tidak bisa berapa-apa. Coba, banyak orang banyak duitnya tapi masuk di restoran pusing. Dia bilang, manya mana nak senyan riron nak. Enak semua dimakan itu tadi nak. Satu saja yang tidak enak. Batena emak dek namilok tama. Kutelan tidak mau masuk nak. Nak bilang anaknya yang mana mbok? Nak bilang itu yang putih tipis. Ternyata apa? Tisu. Ini banyak duitnya tapi tidak punya ilmu. Menderitalah dia. Sebaliknya dengan ilmu kau bisa dapat uang. Ya dengan ilmu kita bisa dapat uang. Dengan uang belum tentu dapat ilmu. Dan kelebihan lagi ilmu berkaitan dengan ibadah. Hampir bisa dipastikan bapak gagal dalam ibadah kalau tidak punya ilmu. Tidak tahu syarat sahnya puasa. Tidak tahu syarat sahnya sholat. Tidak tahu syarat sahnya ibadah yang lain. Maka ibadah yang kita lakukan pasti batal. Contoh ya.
Ada orang sholat, tidak ada ilmunya. Sholat takbir, aneh-aneh takbirnya. Dia begini, Allah. Begini. Takbirnya begini. Saya bilang, kadang-kadang baik. Lain juga ilmu nak kuliah ini aja. Saya datangi, saya itu kelemahan saya. Kalau ada saya lihat aneh-aneh, saya tidak puas sebelum saya tanya. Saya tanya lah itu. Garo. Apa dia bilang, nak, saya tulis Allah. Ya kan ini coba lihat. Iya toh Allah. Oh iya toh, masuk akal. Saya bilang, siapa ajar kita? Dia bilang, nenekku. Dan aku bilang, nenekmu Nabi. Coba. Ada lagi yang takbir begini, Allah. Dia kan begini. Saya tanya apa lagi itu? Dia bilang, satu Tuhan. Oh iya masuk akal. Mana dalilnya? Tidak ada. Bisa juga saya bilang, satu istri, tetap satu. Tidak boleh. Ada lagi orang sholat, ibadah, di sampingnya orang tua, dia kasih goyang jari-jarinya. Ini anak muda tidak mau kalah, nak kasih kencang. Saya tanya, kenapa begitu? Karena ini sudah tua, Ustaz Lobek mi. Saya masih full cas, Anda boleh. Ibadah kita bisa berantakan kalau tidak punya ilmu. Dan kita beribadah dengan susah karena tidak punya ilmu. Ada pernah suatu ketika saya ceramah bahwa kalau Ramadan itu siang saja yang tidak boleh berhubungan istri, malam boleh. Selesai ceramah datang lah ini bapak-bapak. Ustaz, serius Ki? Maksudnya apa Pak? Kalau malam boleh? Boleh. Yang tidak boleh itu asan subuh sampai asan maghrib. Asan maghrib sampai asan subuh boleh. Serius? Iya, Nabi bilang. Masya Allah Ustaz, saya sudah 6 tahun biar malam tidak juga. Saya bilang, kadongok kok. Ya, kebelajar. Ya, hari Jumat, berapa banyak orang nanti di akhirat tidak punya pahala Jumat. Kenapa? Karena dia datang saat khatib sudah Assalamualaikum. Dia bisa lakukan ini. Kenapa? Karena dia tidak punya ilmu. Dia datang sholat Jumat, paling terlambat datang, paling cepat pulang. Mau masuk, dia bilang, tunggu dulu, masih bisa habis 2 batang ini. Dia ketawa, saya serius ini. Ada perokok di sini? Ada? Ada? Berhentilah Pak. Bapak kalau tidak bisa nyumbang Palestina, sumbang dengan cara apa? Berhenti merokok. Apa hubungannya Ustadz? Itu rokok, pabrik rokok yang ada di Indonesia, semua pemilik sahamnya orang Yahudi. Tahu Yahudi? Itulah yang tembaki kasihan orang-orang Islam Palestina. Masih kecil, bayangkan Pak, saya pernah lihat tayangan medsos, anak-anak kecil di baris usia-usia belasan tahun dia geret lehernya. Tidak bisa melawan. Bayangkan, diperkosa mamanya di depannya, diperkosa saudara perempuannya di depannya. Untuk apa? Meruntuhkan mental orang Islam. Supaya apa? Mereka tidak berani dan malu menjadi orang Islam. Siapa yang lakukan itu? Yahudi. Dan apa bisnisnya Yahudi di Indonesia? Itu rokok. Berhenti merokok Pak. Kalau Bapak mau perang sama orang Yahudi, berhenti merokok. Bangkrut mereka kalau Bapak tidak merokok. Bayangkan berapa Bapak beli satu hari. Kali 1 bulan, kali 1 tahun. Dan 20% dari harga rokok yang Bapak beli langsung dikirim ke Israel untuk membantu peralatan senjata mereka. Jadi Bapak merokok, kita tembaki orang Islam itu secara tidak langsung. Berhenti merokok. Kalau tidak bisa berhenti merokok, silahkan pegang rokok. Tapi jangan kasih ketemu api. Satu itu saja kita pegang-pegang. Ya toh ada rosid diet apa? Tidak ada bedanya. Cuma bedanya ada warnanya kalau dibakar. Yang tidak dibakar kan angin juga itu yang keluar. Kan sama, cuma ada warnanya kalau ada rokoknya. Ya sudah, kalau Bapak tidak bisa merokok, berhenti ya begini saja. Ya kok ketawa, serius saya ini bos. Ya, kalau Bapak cinta sama Nabi, berhentilah merokok. Sudah, tidak usah panjang cerita. Kalau Bapak betul-betul cinta sama Nabi tamat tahun ini, wujud konkretnya nyata, berhenti merokok. Tidak ada hadis yang menjelaskan Nabi merokok. Ada Bapak pernah dengar Nabi menunggu sahabat yang datang sambil merokok 2 batang? Tidak ada. Saya juga biasa langsung ilfil kalau lihat Ustadz ada merokok. Aduh, tidak masuk akal saya juga itu biasa. Jangan berhenti. Mohon maaf kalau ada di sini. Mohon maaf. Ini tujuannya dakwah.
Kalau tidak bisa berhenti, bangun sholat tengah malam. Ya Allah, berikan saya kemampuan. Hindari kecanduan ini. Tanpa bimbinganmu, ya Allah, saya tidak bisa berhenti. Ya Allah, saya berhenti. Saya niatkan tabungan uangku. Saya mau pergi ke Baitullah bersama Ustaz Das'ad. Sini Mi, daftar cepat sama saya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Sudah, berhentilah. Nah, selanjutnya. Usia Nabi makin uzur. 12 Rabiul Awal, hari Senin, tahun ke-11 Hijriah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sakit. Rohnya Nabi cabut naik ke atas meninggalkan telapak kaki. Dingin betis beliau sampai ke paha, sampai ke perut, sampai ke dada, sampai ke kerongkongan. Ketika hari kebangkitan dibangkitkan Nabi. Nabi manusia pertama yang dibangkitkan. Dia gosok matanya begitu bangun berhadapan dengan Jibril. Lalu Nabi berkata, "Ya Jibril, hari apa ini?" Jibril menjawab, "Ini hari kebangkitan." Kalau ini hari kebangkitan, siapa dia cari Nabi? Apa beliau cari bapaknya yang tidak pernah dilihat? Apa beliau cari keluarganya, Hasan Husain cucunya yang tersayang? Tidak. Nabi mencari Jibril, kalau ini hari kebangkitan, aina ummati? Mana umatku? Mana umatku? Mana kasihan umatku? Masya Allah. Inilah cintanya Nabi kepada kita. Nah sekarang bagaimana cinta kita kepada Nabi? Ayo. Bagaimana cinta kita kepada Nabi? Nabi jelaskan, sepelit-pelit di antara kalian, dia dengar namaku disebut, dia tidak bersalawat kepada aku. Kita biasa dengar Nabi Muhammad salawat tidak ikhlas. Muhammad sallallahu. Apa artinya itu, bos? Nabi Muhammad sallallahu. Panas saya cikali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Pak, bayangkan kecintaannya Nabi kepada umatnya. Ketika beliau dilempari di Taif. Datang malaikat menawarkan bantuan. Jibril berkata, "Terlewat-lewat mana nih pak kampungnya? Keterlaluan mereka satu kampungnya Muhammad. Allah utus saya. Kau berdoa saja, saya timpakan mereka, saya hancurkan satu kampung." Mendengar ini, apa kira-kira jawaban Nabi? Misal nih, saya dilempar, dimaki, dilempar sampai jatuh gigiku. Datang Pak Kapadandim. Bagaimana Pak Ustaz? Tembak, hancurkan satu kampung. Tapi Nabi tidak. Apa jawaban Nabi? Ya Jibril, kalau hari ini Allah ingin mengabulkan doaku, saya hanya berdoa kepada Allah, ya Allah berikan mereka hidayah orang-orang Taif. Mereka melempari saya karena mereka tidak tahu apa yang saya bawa buat mereka. Akhirnya Allah mengabulkan doanya. Sampai sekarang dari semua kampung yang pernah saya lalui, saya pernah datangi di Saudi, Taif, orangnya akhlaknya baik-baik. Nabi doakan mereka baik akhlaknya. Nah, itulah cintanya Nabi kepada kita. Nah kita sekarang, mana cinta sama Nabi? Tulis saja nama Nabi kita malas. Namanya Muhammad Jabbar. Namanya Muhammad Faisal. Apa kita tulis Muhammad? Tidak, kita tulis saja M. Faisal. Apa itu M? Makan. Apa itu M? Minum. Apa itu M? Mabuk. Tidak, tulis yang lengkap. Muhammad Faisal. Jangan kau tulis-tulis ringkas itu nama Muhammad. Muhammad Faisal, M. Faisal. Atau biasa juga tulis Mu. Apa itu Mu? Marah Nabi itu kalau namanya dirusak-rusak begitu. Tulis yang lengkap. Muhammad Faisal. Lebih Faisalnya kau ringkas. Muhammad F. Dan juga seperti mahasiswaku. Dia tulis namanya W. Taufik W. Banyak W nah. Tulis kok. Dia bilang panjang sekali Ustaz. Tidak mau absen. Tulis. Sekali nana tulis panjang betul. Apa itu W? Taufik W. Ternyata apa? Wabillahi taufik wal hidayah. Cinta sama Nabi, ayo tulis nama dengan sebaik-baiknya. Itu bagian kecintaan kepada Nabi. Dengar nama Nabi disebut, selawat kepada Nabi. Nah ini lagi cinta kepada Nabi. Mohon maaf kalau ada bisnis begini. Apa itu? Prawedding. Foto-foto sebelum menikah. Itu ajaran dari Taiwan. Apa itu foto prawedding? Belum paku menikah, belum halal, kau sudah pergi baku peluk-peluk. Nah dek pengusaha. Ini kita dikasih bodoh-bodoh orang yang cari kerja. Mereka yang foto-foto begitu mereka cari kerja. Akhirnya apa? Dikasih bodoh-bodoh lah kita.
Foto sebelum menikah, boleh foto, tapi jangan kasih baku peluk. Belum halal. Yang ngundang haji, ikut mengundang ulama, gedungnya Islamic Center, tapi foto pengantinnya kok begini. Kalau mau ada fotonya silakan. Foto sebelah kanan, perempuan dengan keluarganya, silakan. Foto sebelah kiri, laki-laki dan keluarganya. Jangan kasih baku peluk. Ini tidak nak kasih baku peluk. Di atas sepeda, pakai payung, mau pijual ikan. Tabe, ya, kasih naik sedikit, ya, kasih masuk tangannya, beleng-beleng. Jangan ada begitu, Pak. Baru-baru saya hadiri pernikahan, dengan bangganya dia bikin videonya, baku peluk-peluk sebelum menikah. Lalu dia bilang redaksi kalimatnya, ucapannya, bersangkutan berpacaran semenjak SMA. Apaan Tomakura Siri itu begitu? Dengan bangga dia sebut bahwa dari SMA dia pacaran. Apa itu pacaran? Merusak-rusak agama Islam. Yang lebih parah lagi, kita sampai kita tidak dikasih alternatif untuk sunnah. Apa itu? Standing party. Tahu ki standing party? Pesta berdiri. Tidak dilarang, tapi kami yang mau sunnah tidak boleh makan sambil berdiri, tidak boleh minum sambil berdiri. Kami mau melaksanakan sunnah, tapi tidak ada kursi. Akhirnya masa kita mau jongkok minum begini? Nah, shooting ki orang na foto Ustaz Dasat lagi jongkok. Terpaksa apa? Kita keluar tidak makan padahal enak makanan. Kita mau makan, melanggar sunnah. Kita tidak makan, labai dan le. Jangan ketawa Pak, serius ini Pak. Kalau kita cinta sama Nabi, berhenti pesta-pesta seperti itu. Itu melanggar sunnah. Kalau kita cinta sama Rasulullah, tegakkan sunnah yang sederhana-sederhana. Apa yang sederhana-sederhana? Biasakan setiap mau tidur, doa dulu, itu sunnah. Tidak usah banyak-banyak. Kalau ibu-ibu tidak bisa Senin Kamis, yang gampang-gampang. Pakai baju kanan dulu masuk dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah. Buka baju, Bismillahirrahmanirrahim. Keluar semuanya, Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang ketawa, serius kah ini? Yang sederhana saja dulu. Jangan biasakan makan dan minum sambil berdiri. Karena itu bagian minum dan makan bersama dengan setan. Nah, kalau kita betul-betul sunnah mencintai Nabi, Jami banyak cerita. Nabi pernah suatu ketika bersabda, saudara-saudara sekalian, laki-laki tetangga dengan masjid wajib datang berjamaah di masjid. Bubar jamaah. Tiba-tiba ada datang tunanetra. Ya Rasulullah, bagaimana saya? Nabi bersabda, kau lain. Pergi nih. Belum jauh dipanggil lagi. Tal. Kenapa? Kau dengar azan di masjid? Saya dengar ya Rasul. Nabi bersabda, kau wajib datang berjamaah di masjid. Tetangga dengan masjid. Dengar azan meskipun tunanetra, Nabi jelaskan, kau datang ke masjid berjamaah. Kalau ini hadis diterapkan Pak, penuh di masjid. Alhamdulillah di masjid Pak selalu penuh. Apalagi kalau subuh. Penuh sampai di luar, tidak ada di dalam. Ayo, kalau cinta sama Nabi, mari cintai Rasulullah, hidupkan sholat jamaah. Itu saja dulu, sederhana. Kalau pulang ke maulid hari ini, lalu mulai besok kita selalu berjamaah, berkami maulid tahun ini. Pulang sholat tetap sholat tidak berjamaah, sokok mi teruntuk, teluk mi bawa teruntuk, degaga teruntuk sunnah. Datang ke berjamaah. Ini apa yang sebabnya orang. Saya di Makassar saya bentuk komunitas namanya Suling. Suling itu subuh keliling. Dan kita dari masjid ke masjid. Selesai suling kita ngopi. Apa itu ngopi? Ngobrol perkara iman. Cerita-cerita. Insya Allah berkah hidup. Datang ke berjamaah Pak. Terutama ini muka-muka yang sudah muka sakaratil maut. Datang ke Pak. Jangan sudah muka sakaratil maut masih juga malas ke masjid. Maga pitu mutobat cilaka. Datang ke berjamaah. Kita juga yang imam, kalau datang orang berjamaah jangan terlalu panjang baca-bacanya. Ada juga itu imam suka nasiksa jamaah. Tidak tahu siapa yang ngajar. Itu menggunakan orang balik dulu sebelum takbir Pak. Lihat dulu siapa pasukan tak. Oh banyak nenek-nenek. Jangan yang panjang. Remati kasihan kita sisa baca yang panjang-panjang. Surah Al-Anfal ayat 2 sampai 40. Nah selesai. Itu orang di belakang orang tua begini mami ke sini. Naik lagi ke sini.
Batina nasi satu matoi kasih la ilaha illallah. Jangan menyiksa Pak. Nabi menjelaskan kalau kau jadi imam ringkaskan bacaanmu. Kalau kau jadi imam baca yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa? Kalau ringkas orang tidak menghayal. Ya, ini tidak. Mau ki ikut. Tidak dihafal. Mau ki ruku. Belum mulai ruku imam terpaksa dibaca semua pengumuman. Matikan handphone. Coba, sudah dibaca lagi saldo kas, pemasukan. Dia baca semua Pak. Sudah dibaca itu bajunya lagi orang dibaca. Persatuan Guru Republik Indonesia, cabang Samarinda seberangnya. Semua dibaca. Siapa yang salah? Imam. Ringkaskan. Yang kedua kata Nabi, baca yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa? Supaya orang bisa ikut. Coba kalau imam baca Qul huwallah, biar anak-anak ikut. Begitu imam baca surah Al-Anfal ayat 2 sampai 40, dia husuk dengan bacaannya, kita menghayal di belakang. Begitu salah imam, ewa ya lemu. Siapa mau bantu kau ndak dihafal bos? Ada tiba-tiba sholat, lu ndak tahu sambungannya, karena ada cicak jatuh dekat kepalanya, stres. Orang stres ndak tahu apa sambungannya, hening, suasana semua diam. Nah bilang ini imam, tolong bantu di belakang. Dia bilang di belakang, saya juga tidak tahu. Tiba-tiba ada yang berteriak, dia bilang, kalau begitu ya sudah, Allahu Akbar. Ayo, ayo. Siapa yang salah? Siapa salah? Siapa? Imam. Maka kalau imam salah, kacau barisan. Waktu saya dulu SMP ini di kampung, sujud imam, lama sekali sujud. Ada temanku langsung angkat kepalanya. Langsung, lenyap imam. Ternyata imam hilang Pak di depan. Bagaimana enggak kacau? Kacau jamaah satu masjid. Langsung saya pergi tanya, Pak Imam, mana kata salibiri jamaah? Metukan lah. Dan kentut saya bilang, lain kali Pak Imam kalau kentut, angkat dulu kepalanya jamaah supaya dilihat pergi. Dia bilang, watung kena masiri kay Rita. Kacau salat. Yuk, siapa yang salah? Siapa salah? Imam. Kalau makmum kentut, jamaah tetap jalan. Kalau jamaah rusak wudunya, jamaah tetap jalan. Tapi kalau imam salah, kacau jamaah. Maka hati-hati milih imam. 2019 kita milih imam. Hati-hati milih imam. Bapak salah milih imam, Bapak menderita. Kalau jadi makmum, orang bodoh boleh jadi makmum. Menurut fikih, orang gila boleh jadi makmum. Anak-anak boleh jadi makmum. Doktor boleh jadi makmum. Insinyur boleh jadi makmum. Petani boleh jadi makmum. Tapi imam hati-hati. Ketat fikih mengaturnya. Kenapa? Karena dialah pemimpin. Kalau salah imam, berantakan kita punya pasukan. Jelas? Ibu bapak saudara-saudara sekalian, hidupkan sholat berjamaah. Andai Nabi jelaskan, andai saja umatku, dia tahu keutamaan sholat berjamaah, terutama subuh, mereka akan datang ke masjid walaupun mereka merangkak. Cuma kita malas datang ke masjid. Kenapa? Karena kita tidak lihat pahalanya. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu yang terbatas. Belum? Belum apa? Bapak enak, saya yang capek. Ya, ibu bapak saudara-saudara sekalian, berikutnya kalau kita cinta sama Nabi, biasa kalau ada orang kita cinta itu sering-sering disebut namanya toh. Wih, misal saya lagi jatuh cinta sama Cekku. Oh, kasih nakega aku tuh kasih Cekku. Oh, kalau sayang. Kalau cinta sama Nabi, salah satu di antaranya kita sering menyebut orang yang kita cintai. Bagaimana cara menyebutnya? Dengan banyak bersalawat kepada Rasulullah. Jangan anggap enteng itu salawat Pak. Boh, kita ingat waktu kecil dulu. Saya masih ingat Pak. Kalau kita lagi makan, tiba-tiba keselak tulang ikan, nggak dibawa lari ke THT tenggorokan, ahli dokter tenggorokan, tidak. Langsung mama tak ambil beras, ambil apa itu? Nasi, nak kemoy. Emai nak, emai. Salawatku. Allahumma sholli. Hilang. Masih ingat dulu ibu-ibu kalau masak tiba-tiba kena api,
tiba-tiba kena minyak goreng, tidak lari ke ahli kulit. Apa? Dia ambil itu, lalu salawat. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma sholli ala sembuh. Saya pernah pergi ke apalagi itu dulu Haji Anas, lupa pulau apa namanya, Pulau Aru apa, Tanjung Aru kayaknya. Saya pergi dibawa ke sana, pergi ceramah, pakai perahu katinting, tok 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 tok. Saya naik perahu, ternyata kenal pot, saya kira kayu, kenal lepokna, saya kira kayu karena dia coklat. Saya pegang langsung bau hangus. Di tengah laut, mau pulang. Tidak mungkin, Mi. Terpaksa saya langsung ingat keutamaan salawat. Dengan izin Allah, tidak rusak. Ini fakta, Pak, yang saya alami. Salawat saja, banyak-banyak bersalawat. Ibu-ibu, ada masalah dalam rumah tangga, salawat sebanyak-banyaknya. Biar Allah yang tolong kita. Bapak-bapak mau buka bisnis, salawat kepada Nabi. Ya Nabi, salam alaik. Ya Rasul, salam alaik. Ya Habib, salam alaik. Duduk baik-baik, salawat kepada Nabi. Dengan sebaik-baiknya. Jangan salawat tidak bagus. Nggak jelas itu, bos. Panasai. Ya, bagus-bagus. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Itu dulu barasanji di kampungku. Saya masih ingat. Tapi ada temanku nak pelesetkan kipak, nak pelesetkan apa salah-salah. Apa dia bilang? Ya ko tello alamoi, ya ko manu alai mai. Ayo, banyak-banyak bersalawat, Pak. Coba. Adik-adik, oh ini. Ini yang saya alami. Saya ujian S3. Itu orang ujian di universitas tempat saya kuliah paling cepat 3 jam. Cepat 3 jam. Saya mau ujian, masuk ke ruang ujian, saya telepon ibuku, "Mak, ilo doang enggak, Mak? Tatik seralat tu tatik 10 di." Wih, lampe patuh. Dari jam 9 sampai jam 11. Wih, panjang betul. Saya bilang, selesai ki berdoa, salawat ki saja sebanyak-banyaknya. Saya pun sebelum masuk saya salawat sebanyak-banyaknya. Orang umumnya 3 jam, saya tidak sampai 45 menit, saya sudah keluar. Adik-adik nih, salawat, yakinkan kecintaan kita kepada Nabi. Jangan anggap remeh itu, Pak. Salah satu sebab Allah juga marah di negara kita kalau kita lecehkan ulama. Pewaris Nabi bukan presiden. Pewaris Nabi bukan menteri. Pewaris Nabi bukan gubernur. Pewaris Nabi bukan jenderal. Pewaris Nabi al-ulama'u warisatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Berterima kasihlah kepada ulama. Dengan cara apa? Cintai ulama kita. Kita bisa tahu bagaimana cara sholat karena ulama. Kita bisa tahu bagaimana puasa bukan karena ajaran dari polisi dan tentara. Bukan ajaran presiden kita. Tapi siapa ajaran dari ulama kita. Maka marah Allah kalau ulama kita lecehkan. Kalau Allah marah, tunggu mina gocak kok. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, salah satu cinta kepada Nabi, pelihara ulama, pelihara warisannya. Ada 3 cara mencintai orang Rasulullah. Orang biasa kalau kita cintai satu selalu disebut namanya. Maka caranya apa? Banyak-banyak bersalawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika. Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Itu model orang-orang tua yang syahdu. Kalau model anak muda milenial lagi jogging, salawat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Itu gaya-gaya anak muda. Gaya-gaya tempo dulu. Salatullah salamullah sambil bikin pisang goreng. Ala toha rasulillah salatullah. Itu salah satu wujud kecintaan kepada Nabi. Bayangkan. Coba maki bedek. Pernah ki dengar ayat bahwa Allah juga sholat? Pernah ki dengar ayat Allah ikut puasa? Pernah dengar ayat Allah ikut haji? Tidak. Tapi ketika Allah perintah kita sholawat, innallaha
wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah dan para malaikatnya pun ikut bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cinta kepada Nabi dan Rasul, mulai hari ini tingkatkan kecintaan itu dengan cara apa? Memperbanyak salawat. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya'ul Ulumuddin mengajarkan sebuah zikir sepekan. Salah satu isi dari zikir sepekan itu, ada satu hari kita bersalawat kepada Nabi paling kurang 1000 kali. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Kalau ibu bapak masih mau mendengar ceramah saya, gampang sekali. Silakan ambil aplikasi handphonenya, buka aplikasi YouTube, tag YouTube, tulis nama Das'at Latif. Keluar itu ceramahku banyak, sampai ratusan. Silakan ibu cari judul. Cara mendidik anak ada, kewajiban suami kepada istri, kewajiban istri kepada macam-macam. Silakan. Sudah itu kasih tanda begini. Ini ya. Jangan begini. Kalau kau kasih begini, nah cari kau malaikat nanti. Mana itu yang tidak suka dakwah. Kalau tidak suka, jangan kasih begini. Tidak usah begini, jangan juga kasih begini kita, bos. Ya, sudah. Jangan, yang paling penting lagi komen sedikit. Hebat Ustadz. Lebih bagus lagi, like and share. Tambah hebat lagi, subscribe. Itu yang panjang-panjang. Mau yang pendek-pendek namanya cersi. Ceramah singkat, 1 menit. Apa itu? Silakan follow saya di Instagram. Tulis nama saya Das'at Latif 1212. Das'at, D-A-S-A-D. Das'at Latif 1212. Keluar itu ceramahku yang ratusan, 1 menit. 1 menit. Sudah mi Ustaz, ku cek, tidak mau ya Ustaz. Berarti tidak ada kuotamu sotak. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum kita akhiri, mari kita kirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khasiat dan keutamannya kita ikhlaskan untuk Nabi